Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sadaqallahu al-'azim. Sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam kita. Salawat dan salam mari kita ucapkan, kita sanjungkan ke haripan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau nanti bisa kita mintai syafaatnya di dunia ini sampai di yaumul kiamah. Allahumma amin. Saudaraku, kawan-kawanku semua, setan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musuh yang nyata kepada manusia semuanya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Yang namanya musuh itu tetap aja musuh. Musuh itu akan terus berusaha mencelakakan kita dari saat kita sebelum lahir sampai nanti kita menjelang ajal. Bahkan sampai menjelang ajal pun kita akan tetap digoda, disyarat menuju ke jalan syaitan, bukan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setan sudah berjanji di Al-Quran akan mengajak manusia seluruhnya dengan sekuat tenaga untuk menjadi temannya di neraka nanti. Maka dari itu kita harus menguatkan iman, menguatkan Islam kita. Jangan sampai kita tergoda dengan cara beribadah, beramal soleh. Beramal soleh juga tidak hanya beramal soleh. Inti daripada amal soleh adalah keikhlasan. Dan itu nanti akan kita, mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana syaitan itu menggoda manusia agar menjadi pengikut-pengikut syaitan. Namanya pengikut itu menjadi bala tentara, bisa jadi menjadi sahabat. Namanya pengikut bisa jadi menjadi budak syaitan, dengan cara membisikkan sifat-sifat yang sesuai dengan sifat syaitan. Salah satunya adalah sifat malas beribadah, sifat malas untuk sholat, benci kepada sesama, iri, dengki, hasad, dan banyak sifat-sifat yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran untuk supaya kita menjauhi sifat-sifat itu. Masih banyak lagi sifat iri, dengki, zina mata, zina hati, zina tangan, dan sebagainya. Dan itu adalah pintu-pintu menuju jalan syaitan. Makanya kita berusaha semampu mungkin untuk tidak menjadi pengikut setan dengan cara tidak mengikuti bisikan-bisikan itu. Sebenarnya sifat-sifat jelek itu sudah ada pada diri manusia semuanya. Setan hanya mendorong kita, hanya menyuruh kita, hanya menyemangati kita untuk berbuat maksiat. Kuncinya ada di dalam hati kita. Mau enggak kita menjadi abdi setan? Mau enggak kita mengikuti ajakan setan? Itu hanya ada di dalam hati kita. Harus kita lawan dengan tauhid, dengan ikhlas, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita malas beribadah, malas sholat, malas puasa, malas segala macam, semua beribadah itu kita malas, maka harus kita lawan. Kita harus semangat. Allahumma paksain, ya Allah, paksain ya Allah, kuatkan ya Allah. Harus kita lawan terus-menerus. Kita tidak boleh lengah. Dan lengah kita juga tidak boleh seketika. Artinya sekarang semangat melawan, sekarang semangat ibadah, tapi besok tidak, minggu depan tidak, bulan ini semangat, bulan besok tidak bisa seperti itu. Kita harus istiqomah dalam semangat ini, semangat beribadah kepada Allah sampai nanti kita menjelang ajal, sampai nanti kita ajal
menjemput kita. Kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sifat-sifat setan itu melekat di dalam hati kita, bukan fisik kita yang menjadi setan, akan tetapi perilaku kita menjadi perilaku setan. Umpama sifat-sifat yang jelek di dalam sifat setan adalah makan dengan tangan kiri. Karena setan adalah memakan dengan tangan kiri. Kalau kita mengikuti, berarti sifat kita udah menjadi salah satu sifat ciri setan. Pemarah, pengumpat, nah itu adalah sifat-sifat setan. Kalau kita sudah memiliki sifat itu, sifat pemarah, pendengki, pendendam, benci kepada sesama, benci kepada makhluk yang lain, berarti itu sifat-sifat setan sudah melekat pada diri kita. Dan hati-hati, ketika sifat setan itu sudah menjadi kebiasaan kita, fisik kita manusia, tetapi hati kita hati setan. Setelah kita meninggal dunia nanti, kita akan dibangkitkan dengan wujud, bukan wujud manusia, akan tapi wujud syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari godaan syaitan, terlindung dari fitnah-fitnah syaitan, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bertaubat, hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya istighfar itu hanya di lidah, kan, tapi taubat adanya di dalam hati, penyesalan di dalam hati, dan kembali kepada Allah. Bukan hanya astaghfirullahaladzim. Istighfar itu betul, itu adalah kalimat istighfar yang kita ucapkan di dalam bibir kita. Tetapi hati kita harus kembali kepada Allah, menyadari seluruh kesalahan-kesalahan kita, bahkan kesalahan-kesalahan yang kecil yang kita tidak sadar. Kalau kita meninggalkan sholat itu sudah jelas, itu harus kita taubati. Dosa-dosa besar, akan tapi dosa-dosa kecil yang sangat kecil dan kita tidak sadar, harus kita taubati, harus kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, qalbun salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.